Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto, dan saya mempunyai akun di media sosial yaitu dengan nama Yanto Desain, dan juga di akun freelancer yaitu dengan nama Yanto Desain. Teman-teman bisa berkunjung juga di website saya ya, yantodesain.com. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman pemula ya, sebagai desainer. Kemarin ada yang bertanya, Bang, sebagai seorang pemula bagaimana agar dapat cepat mendapatkan dolar ya. Dan memang kalau untuk masuk ke logo ground itu memang agak lama teman-teman ya, dan memang lama ya. Memang lama karena kita menjual logo, dan logo itu tidak mudah untuk terjual, kecuali kalau kita mempunyai stok logo yang luar biasa. Nanti akan kita ulas ya di video kali ini. Tapi teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah alternatif marketplace yang itu mungkin bisa memberi semangat bagi teman-teman bahwa sebenarnya kita untuk untuk mendapatkan dolar di marketplace itu bisa melalui beberapa marketplace ya, dan sangat banyak sebenarnya, tapi saya akan menyampaikan beberapa yang bisa saya sampaikan. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan lihat di logo ground kita dulu ya, logo ground kita dulu, baru setelah itu kita akan menyampaikan beberapa marketplace yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman, dan stepnya itu adalah mulai dari marketplace mana, dan itu baru kita nanti ke marketplace yang lebih besar ya pendapatannya. Oke, langsung saja. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah masuk ke logo ground ya, memang mungkin sebagian dari teman-teman itu merasa bahwa di logo ground ini belum menghasilkan ya, karena memang kalau untuk jualan logo itu faktor yang lama ya, terjual ya, karena memang perusahaan itu juga banyak yang pilih-pilih ya terkait dengan logo ya. Tapi kalau kita banyak logo yang ada di dalam page kita ya, atau di halaman kita ya, kemungkinan besar kita akan banyak terjual ya logo kita ya. Kalau saya sendiri ini masih 27 logo, sehingga masih hanya 2 yang terjual. Kalau lihat teman-teman di halaman utama logo ground ini ada yang baru, dan ini sudah terjual. Kita lihat profilnya ya, nah di sini, dan kita lihat aktif ya. Nah ini sudah banyak sekali logo yang dijual. Kita pilih ini ya, yang baru dia upload ya. Ini teman-teman bisa lihat ini bagaimana konsisten ya. Ini hampir setiap hari, setiap logo yang diupload ya itu termasuk ke dalam staff favorit ya. Dan ini sudah 100 logo yang terjual, kemudian ini ada 688 logo yang dia bikin ya, dan setiap hari dia bikin logo. Jadi kalau teman-teman, dan itu harus di-approve ya teman-teman ya, ini faktanya bahwa memang jam terbang itu menentukan teman-teman. Nah tetapi jika memang kita adalah seorang pemula dan membutuhkan pendapatan yang cepat, maka tidak salahnya kita mencoba di marketplace lain ya. Tetap ini juga harus aktif ya, Dan misal kita masuk ke marketplace yang itu mudah untuk kita masuki ya. Salah satunya yang pertama adalah di Fiverr ini ya teman-teman. Di Fiverr ini kita bisa memberikan layanan desain grafis kepada orang-orang yang ada di luar negeri ya. Dan ini banyak orang Indonesia ya, ini seperti ini sudah top red sellers ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, kalau keahliannya teman-teman apa, maka bisa ya, seperti contoh logo gitu ya. Kita fokus di logo mungkin ya, logo desain gitu ya. Nah di logo desain ini teman-teman bikin service logo di Fiverr ya, sehingga teman-teman masih bisa dalam kondisi melatih desain logonya agar kualitasnya semakin bagus ya. Oke teman-teman, kita pilih satu contoh ya. Di sini ada yang menurut saya bagus ya, dan ini top sales ya.
dan kita klik aja, kita lihat sini. Nah ini teman-teman ya Git yang dia bikin, yaitu layanan desain logo ya, with progress ya. Ya kemudian di sini dia bikin portofolio, minimal kita menyediakan 3 portofolio teman-teman ya. Kalau ini dia bagus ya, dia bikin satu halaman ini ada 4, yang portofolio halaman 1, 2 dan 3 ini apa namanya contoh desain 3 halaman ini ya teman-teman ya. Ini adalah mungkin yang harus kita siapkan, sedangkan selanjutnya portofolio akan terbentuk dari setiap project yang kita kerjakan. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat kitnya ya, ini dia sudah dapat rekomendasi karena ini top rate ya. Kemudian ini bisa lihat seperti ini deskripsi yang kita cantumkan ya, teman-teman bisa jadikan ini referensi, tapi jangan menjiplak teman-teman ya. Ambil saja bagian-bagian tertentu yang bisa kita kerjakan, bisa kita hapus yang tidak bisa kita kerjakan ya. Kemudian di sini kalau terus ke bawah, di sini ada apa namanya profilnya, bisa kita klik buka ya. Nah profilnya seperti ini teman-teman, dia mempunyai beberapa layanan jasa desain ya, mulai dari PowerPoint, transkrip audio ke video, kemudian ini termasuk logo ya juga. Kemudian ini juga brosur dan katalog ya. Kita kembali ke halaman jasa desain logonya. Nah kemudian di sini selanjutnya ada apa namanya, saya percepat teman-teman ya agar waktunya juga tidak terlalu banyak. Ini ada paketnya ya teman-teman ya. Di sini klien bisa memilih paket mana saja yang dia inginkan ya. Mulai dari $50, $95 sampai $190 ya, mulai basic, standar dan premium. Teman-teman bisa lihat juga di sini apa sih basicnya itu, ini seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang bisa dicantumkan ya. Kemudian pengerjaannya 2 hari, kemudian ada yang 3 hari. Penambahan cuma satu hari ya, maka dia membutuhkan layanan tambahan biaya $1 sampai $35. Oke teman-teman ini ya. Jadi menurut saya untuk salah satu alternatif bagi teman-teman agar mendapatkan pendapatan, minimal kita mencoba untuk masuk ke Fiverr ya teman-teman. Nah di sini tidak perlu portofolio yang banyak, hanya cukup membuat 3 portofolio. Kalau bisa seperti ini teman-teman ya. Kalau 4 kali 3 berarti 12 logo yang kita bikin, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian selanjutnya, nah jika teman-teman dirasakan kesulitan juga ya, karena memang kita bikin Git ini pertama kali, kita juga belum langsung mendapatkan klien ya teman-teman ya. Teman-teman bisa promosikan ya. Kalau saya ikut di forum-forumnya Fiverr itu ada yang sampai membuat ini ya, iklan di Facebook dan juga Instagram ya. Walam ya, saya belum pernah coba juga. Untuk selanjutnya teman-teman ya, yang menurut saya mudah selain di Fiverr ini, teman-teman juga bisa ke Shutterstock ya teman-teman ya. Di Shutterstock ini juga tidak terlalu menggunakan portofolio, yang penting nanti di reviewnya teman-teman ya. Di reviewnya apakah nanti bisa bagus atau tidak. Ini saya bikin ini ya teman-teman, tapi saya belum sukses di sini teman-teman ya, belum mendapatkan apapun yang karena saya cuma ada 15 stok foto dan vektor ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa membagikan banyak di sini teman-teman. Apakah ada yang terjual? Ada ya. Ini tuh sudah 3 kali terjual, 3 kali terdownload ya. Sorry, 3 kali terdownload ya. Dan saingannya banyak teman-teman ya. Karena memang Shutterstock itu udah lama ya. Dan saya adalah seorang pemula di Shutterstock. Kemudian selanjutnya ada juga yang pakai ini ya, Freepik teman-teman ya. Di Freepik ini juga sama, saya belum maksimal ya di sini karena saya belum tahu informasi apa namanya baru ya, dan juga tidak fokus. Kemarin saya coba upload background saja, ternyata ada yang download ya, ada 4 seperti ini teman-teman ya, sudah masuk level 2. Kurang tahu saya untuk di Freepik, teman-teman bisa mungkin belajar ya, langsung teman-teman masuk ke kontributor Freepik ini. Di sini Shutterstock juga masuk ke kontributor ya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membuat halaman seperti ini ya teman-teman ya, di website yang memang kita membutuhkan portofolio ya teman-teman ya, yang itu dijadikan portofolio untuk kita membuka website marketplace ya lah ya, pasar di marketplace yang lain ya.
selanjutnya mungkin teman-teman bisa nyoba di sini ya, di Graphic River, tapi emang agak susah teman-teman ya di Graphic River ini, karena di Graphic River ini reviewnya sangat ketat sekali teman-teman, dan termasuk desainer itu harus maksimal ya, harus bagus banget ya sehingga dia bisa masuk ke sini. Tapi di sini di Graphic River ini lumayan cepat pendapatannya teman-teman ya. Saya sendiri dulu nyoba di sini ya. Dan kalau teman-teman kesulitan untuk bikin produk apa yang bisa dimasukkan, kemarin saya di akun YouTube saya ada ini ya, bagaimana kita masuk ke ini apa namanya, membuat logo membuat produk yang bisa 90% bisa ini ya teman ya, di approve di logo di Graphic River teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan ini ya, teman-teman bisa coba. Kemudian di sini juga ada action, ini style, kemudian ini action, teman-teman bisa coba nanti ya di Graphic River ini. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mempunyai akun di Graphic River ini atau di Shutterstock, kemudian di Repic, kemudian kita mempunyai apa namanya, produk yang sudah terjual, terdownload ya, kemudian kita bikin portofolio ya teman-teman ya. Portofolio ini adalah apa namanya, kita menampilkan desain-desain kita di sini ya. Karena apa? Karena yang pertama yang dibutuhkan oleh marketplace yang lain ya, setelah saat kita mau mendaftar ya, yaitu yang pertama adalah portofolio, halaman portofolio kita. Ini kalau kita bikin di Behance, kalau lebih bagus lagi di Dribbble teman-teman ya. Tadi saya coba buka Dribbble saya, ternyata agak error ya. Ini di Behance atau di Dribbble. Kemudian selanjutnya adalah yang dibutuhkan adalah di mana produk kita terjual. Nah, ini di Shutterstock atau Repic atau di Graphic River teman-teman. Oke, setelah punya dua hal itu, yaitu apa namanya, portofolio dan pasar yang telah menjual produk kita, baru kita masuk ke apa namanya, marketplace yang lain yang itu membutuhkan dua hal tersebut. Di antaranya adalah yang pertama di phone bundle seperti ini ya teman-teman. Di saat kita mendaftar di sini, kita membutuhkan portofolio dan tempat mana link pasar yang telah menjual produk kita. Dan kita masuk juga di Creative Fabrica ya teman-teman ya. Di Creative Fabrica juga sama seperti di logo bundle atau font bundles ya. Kemudian selanjutnya ke ini ya, yang di JPEG ya. Ini di sini juga sama, kita membutuhkan teman-teman bisa registrasi, kemudian jadi kontributornya di sana. Kemudian yang terakhir, yang paling banyak peminatnya ya teman-teman ya, kita bisa masuk ke Creative Market ya. Dimana Creative Market itu pertumbuhan penjualannya sangat bagus, dinamis sekali, dan kita pendapatan saya di sini lumayan ya teman-teman ya. Kemudian produk kita yang dijual seperti ini teman-teman. Kalau di Creative Market itu lebih banyak di font ya. Sekarang juga produk yang unggulan juga ada yang PowerPoint teman-teman ya. Kita mungkin fokus di desain grafis ya, maksudnya di apa namanya ini ya, desain seperti ini, Photoshop, Illustrator dan alias sebagainya ya. Tapi ada sebenarnya yang produk yang sangat sama digemari ya, atau sekarang ini lagi tren, yaitu adalah di PowerPoint teman-teman ya, yaitu presentasi ya. Ya mungkin bisa teman-teman lihat di sini ya. Tapi di Creative Market itu rata-rata adalah font. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin kesulitan ya, kesulitan untuk masuk ke semuanya, karena tadi ya, yang pertama untuk masuk ke beberapa marketplace yang itu membutuhkan dua hal. Marketplace yang menurut saya pendapatannya paling banyak di sini ya, di Creative Market, yaitu yang pertama adalah portofolio kita ya, halaman portofolio kita, yaitu kita bisa susun di Behance yang paling gampang ya, paling mudah, atau di Dribbble itu lebih bagus. Yang kedua adalah tempat produk kita terjual, dan itu sudah terbukti terjual ya teman-teman. Kalau saya sendiri di sini ya teman-teman ya, di Graphic River ya, yang paling sering saya bikin untuk mendaftar di Creative Market itu kemarin. Kemudian selanjutnya kita mendaftar di beberapa marketplace yang membutuhkan dua hal itu, yaitu yang pertama di desain bundle,
kemudian Creative Fabrica, kemudian di The Hang WGPG ya, kemudian yang terakhir adalah di Creative Market. Mungkin ada tempat lain juga ya. Salah satunya mungkin ini, saya lupa teman-teman, ada yang di sini ya, Krelay ya. Di sini setahu saya memang tidak ada ini teman-teman ya, tidak ada portofolio teman-teman ya. Yang penting kita memasukkan produk kita di sini. Ini juga bisa ya sebagai acuan bagi teman-teman agar mudah untuk masuk ke Creative Market. Nah, oke teman-teman, kalau dirasa ternyata dari marketplace ini belum bisa menghasilkan atau belum bisa banyak, teman-teman bisa bikin website sendiri ya teman-teman ya, bisa website sendiri seperti saya, kemudian menjual jasa desain logo ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Dan dari awal sebelum saya masuk ke marketplace punya jasa desain ini. Nah ini di sini nanti teman-teman saya pakai ini ya, marketing marketing ya, sehingga saya langsung buat ini ya harga ya, paling minim adalah 1 juta. Ini termasuk murah ya teman-teman ya bagi desainer yang lain ya. Oke teman-teman, mungkin di sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan saya ulas lagi di video penutupnya. Ya teman-teman, seperti itulah bagaimana saya memberikan saran memberikan saran kepada teman-teman yang lain agar untuk mendapatkan dolar di marketplace yang lain dan mengawali untuk masuk ke marketplace yang lebih besar pendapatannya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau kita belum punya banyak portofolio, maka kita bikin portofolio yang banyak dulu. Seperti di Logo Ground itu, berapa banyak desain logo kita yang di approve ya. Kalau memang susah sekali masuk di Logo Ground, maka teman-teman bisa masuk ke marketplace yang lebih mudah. Di antara yang pertama tadi, bisa ke Fiverr dulu untuk mencari pendapatan, yaitu dengan menjual jasa desain kita. Kemudian yang kedua bisa ke Shutterstock ya. Mungkin teman-teman lihat tadi desain saya itu nggak terlalu bagus dan tidak terlalu banyak, itu masih bisa bisa di approve ya di sana. Kemudian masuk ke Freepik ya, teman-teman bisa coba. Tadi desain saya hanya sebatas desain background ya. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman mau mencoba ke Graphic River, di situ Graphic River pendapatannya lumayan teman-teman ya, asalkan kita rutin untuk mengupload dan juga sesuai dengan produk yang diinginkan oleh pasar ya. Nah di situ teman-teman ada karena memang di Graphic River ini agak susah di reviewnya, maka teman-teman saya sarankan untuk melihat tutorial produk yang 90% di approve di Graphic River. Selanjutnya setelah kita mempunyai portofolio pasar yang sudah menjual produk kita, baru kita bikin portofolio ya, halaman portofolio. Atau sebelumnya ya, kita bikin halaman portofolio dulu, baru masuk ke pasar-pasar yang sudah menjual produk kita. Selanjutnya kita masuk ke marketplace yang membutuhkan 2 syarat. Yang pertama adalah halaman portofolio, dan yang kedua adalah marketplace yang telah menjual produk kita. Di antaranya tadi Design Bundles, kemudian Creative Fabrica, kemudian Creative Market ya. Di Creative Market ini yang mungkin teman-teman harus mencoba di sana ya. Kalau di Creative Market, halaman portofolionya kalau bisa adalah Dribbble. Oke teman-teman, tapi kalau teman-teman kesulitan di situ, stepnya terlalu panjang atau susah, teman-teman yang coba bikin layanan desain di website atau blog teman-teman sendiri ya, seperti saya tadi di odbrand.com. Dan di Fiverr itu juga potensial teman-teman ya. Saya mengajar teman-teman yang lain di Mojokerto itu pakai Fiverr, dan faktanya mereka lebih sukses daripada saya ya, karena memang konsisten dan mereka mempunyai keahlian yang luar biasa. Salah satunya adalah membuat sepatu atau membuat jaket ya, itu luar biasa. Dia pendapatannya di atas $100 per bulan, itu lebih. Pernah dikasih tahu saya itu sekitar 300-an dolar untuk satu marketplace, yaitu di Fiverr. Dan informasi yang pernah saya dapat bahwa di Fiverr itu teman-teman yang lain mungkin bisa mengiklankan ya, tapi untuk saat ini mungkin teman-teman kesulitan untuk anggaran iklan,
lebih baik diintensifkan, memanfaatkan sosial media kita ya. Sosial media kita pakai aja untuk promosi layanan desain kita ya. Nah dari situ mungkin teman-teman banyak mendapatkan, seperti yang tadi contohnya top seller itu desainnya menurut saya sederhana, tapi di luar negeri itu biasanya deadline itu penting, sehingga desain kita yang nggak terlalu bagus itu mereka hargai. Dan apalagi kalau di Fiverr itu kebanyakan yang order itu adalah orang yang bukan developer desain ya. Mereka adalah orang umum yang memang dia membutuhkan jasa desain logo. Biasanya itu mereka sangat menerima dengan apa yang kita kerjakan. Oke teman-teman, seperti itu. Dan ingat teman-teman ya, sebenarnya kalau kita sudah melihat di pasar, desain yang dibutuhkan itu bukan hanya desain yang terbaik, tetapi desain yang dibutuhkan oleh pasar tadi. Seperti di Fiverr, Graphic River, kemudian di logo ground. Maka teman-teman jangan menyerah, bahwa peluang untuk terjual desain kita itu masih banyak. Oke teman-teman, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses dan mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Dan semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan dalam kehidupan yang berbahagia. Salam dari Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.